kadang-kadang dalam menyimpulkan persoalan tersebut. Ya, kita kadang-kadang mempunyai kesulitan dalam bagaimana menyimpulkan persoalan tersebut. Oleh karena itu, kita di dalam ilmu logika ini belajar untuk bagaimana kita berpikir secara benar, berkata secara benar. Baik, itulah tadi yang saya jelaskan. Ilmu logika artinya ilmu berarti ilmu bagaimana kita bisa berkata secara benar, berkata atau berpikir secara benar. Menurut bahasa Arab, ilmu logika itu disebut juga ilmu mantik. Ilmu berkata, ya, berkata secara benar. Jadi sama antara bahasa Latin dengan bahasa Arab mengambil pengertian ilmu logika. Ilmu mantik itu dari kata natoko yantiku. Natoko, tok pakai kof, natoko yantiku. Artinya berkata benar. Ya, ilmu mantik itu artinya berkata benar. Oleh sebab itu pula sekali lagi dalam ilmu logika ini saudara akan diajari bagaimana berkata benar, berpikir secara benar. Setiap hari kita ini akan berkata, akan berpikir. Nah, agar kita tidak sesat dalam berpikir, dalam berkata, ilmu logika memberi pelajaran kepada kita agar kita tidak mempunyai kesalahan saat kita berpikir dan saat kita mengutarakan pikiran. Di sini ada beberapa definisi tentang ilmu logika. Ya, ada beberapa definisi tentang ilmu logika. Pertama, logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penilaian hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran. Ilmu pengetahuan yang mengatur penilaian hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran. Yang menjadi titik utama dari apa yang saya sampaikan ini adalah hukum-hukum akal. Artinya apa? Artinya bahwa dalam ilmu logika nanti kita akan mempelajari aturan-aturan hukum berpikir, ya, aturan-aturan hukum berpikir. Jadi ada aturan yang harus dimengerti, bahkan bukan sekedar dimengerti, harus hafal aturan-aturan itu. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan dan cara yang sudah dibangun dalam ilmu logika, bisa sekali akal kita tidak akan bisa sampai kepada kebenaran. Yang kedua, pengertian logika yang kedua adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan dan cara-cara berpikir yang dapat menyampaikan kepada kebenaran. Jadi ada beberapa definisi. Logika adalah pengetahuan yang mempelajari aturan dan cara-cara berpikir yang dapat menyampaikan kepada kebenaran. Di sini titik tekannya sekali lagi bahwa yang namanya ilmu logika itu adalah ilmu yang di dalamnya penuh dengan aturan-aturan dan cara berpikir. Berarti di dalam ilmu logika dari definisi ini, saudara akan mempelajari aturan-aturan, cara-caranya, bagaimana berpikir secara benar, yang sehingga Anda dapat menyampaikan kepada orang lain suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Nah, di sini penting sekali, artinya bahwa pikiran kita itu setiap hari dituntut untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara benar. Ya, kita akan menyampaikan sesuatu secara benar. Di sini pula artinya antara perkataan dan pemikiran harus sejalan. Ya, seringkali pikirannya dan perkataannya tidak sejalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempelajari, mengetahui secara baik aturan-aturan atau cara-cara yang benar. Yang terakhir yaitu ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang dapat digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Ya, yang membedakan antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Mempelajari metode dan hukum. Nah, sekali lagi, semua kaidah pengertian logika itu titik beratnya adalah kita akan menemukan metode-metode, aturan-aturan hukum yang dapat digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Nah, sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa nalar, berpikir nalar, ya berpikir yang menggunakan sebuah penalaran itu hanya dapat dimiliki oleh manusia. Semua makhluk ciptaan Tuhan, hanya manusialah yang bisa mempunyai satu penalaran. Contohnya begini, di wilayah-wilayah pedesaan dekat gunung berapi, Gunung Merapi, ya Jogja, ya Magelang, dan wilayah sekitarnya situ, akan melihat sebuah pemandangan bahwa saat gunung berapi, ya Gunung Merapi yang ada di wilayah Magelang, Jogja itu akan meletus, binatang-binatang yang ada di hutan-hutan sekitar gunung berapi itu
sebelum gunung meletus, dia sudah melarikan diri, lari ke kampung-kampung di wilayah dekat gunung berapi untuk menghindari letusan gunung Merapi. Dia tahu dengan indera yang dimiliki, suasana panas dan seterusnya itu, dia akhirnya menghindar dari suasana yang sudah tidak mengenakan, lari ke tempat wilayah yang dingin. Binatang-binatang itu punya pengetahuan yang seperti itu. Punya pengetahuan. Pengetahuannya binatang adalah pengetahuan yang hanya bisa untuk digunakan menjaga keberlangsungan hidupnya. Binatang itu punya pengetahuan seperti itu. Bisa lari ke wilayah yang aman. Tetapi binatang tidak bisa berpikir secara nalar, menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Manusia ketika ada gunung berapi itu gejala akan meletus, bisa berpikir bahwa gunung api itu akan meletus. Bisa berpikir apa yang menyebabkan gunung berapi itu meletus. Bisa berpikir kemana arah gunung lahar dingin atau lahar panas itu. Bisa berpikir bagaimana cara menghindarkan dirinya dari lahar gunung berapi tersebut. Ini namanya berpikir secara nalar. Berpikir secara nalar. Karena manusia mempunyai akal pikiran. Yang dengan akal pikiran itu, dia bisa menggunakan akalnya untuk memberi sebuah evaluasi terhadap keadaan. Berpikir nalar menggunakan pola berpikir yang berbasis kepada ilmu pengetahuan. Ada akal, inilah letaknya bahwa penalaran kita itu bisa betul. Penalaran kita itu bisa salah. Kesalahan dari sebab penalaran, kesalahan dari sebuah penalaran karena dia tidak mempunyai teori atau metodologi berpikir secara baik dan secara benar. Sekarang kita akan mempelajari tentang objek ilmu logika. Objek ilmu logika. Berbicara tentang objek, perlu saya jelaskan kalau Anda belum belajar ilmu filsafat. Nah, saya akan jelaskan tentang apakah objek itu. Kalau bicara tentang objek, bahwa ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan itu ada objeknya. Objek dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu objek formal dan objek material. Ini penting ya.
semua ilmu pengetahuan pasti mempunyai dua objek. Objek material, objek formal. Ya, objek material dan objek formal. Objek material yaitu sesuatu yang menjadi tinjauan penelitian, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang menjadi tinjauan. Nah, objek material ini bisa mencakup hal-hal yang konkret, yang jelas, yang pasti, maupun yang abstrak. Ya, menjadi bisa dari hal yang konkret maupun yang abstrak. Sekali lagi, objek material itu suatu bahan, suatu hal yang ditinjau atau dipelajari. Atau bisa berbentuk yang konkret atau bisa berbentuk yang abstrak. Contohnya begini. Contoh, objek material. Apa? Manusia itu bisa menjadi objek material. Alam yang ada di sekitar kita, semuanya itu bisa menjadi objek, bisa menjadi bahan yang diteliti. Ya, bahan yang diteliti. Contohnya begitu. Manusia bisa, alam, batu, pohon, apa saja itu bisa menjadi objek. Ya, bisa menjadi objek. Yang berikut yaitu objek materi formal. Saat tadi objek formal, sekarang objek tadi objek material, sekarang objek formal. Objek formal artinya sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau sudut dari mana objek material itu dikaji. Sudut dari mana objek material itu dikaji. Dan objek formal inilah yang akan dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi dengan adanya objek formal akan terjadi perbedaan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya. Ya, ilmu satu dengan ilmu lainnya. Saya beri gambaran begini. Objek material yang tadi saya jelaskan sesuatu yang dipelajari atau sesuatu yang dikaji atau bahan yang dikaji. Objek tadi saya contohkan sesuatu yang dikaji, contohnya manusia. Itu objek material. Nah, kemudian objek formalnya. Objek formalnya itu apa? Nah, di sini objek formalnya adalah sudut dari mana objek material itu dikaji. Artinya begini, objek material manusia dikaji apanya?
Ya, objek material manusia itu dikaji apanya. Itu namanya objek material. Umpama manusia dikaji dari sudut kesehatannya. Sudut kesehatannya itulah namanya objek formal. Ya, dikaji dari sudut kesehatannya. Dia hanya mempelajari manusia dari sisi kesehatannya. Objek formal manusia yang dikaji dari sisi kesehatannya melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Ya, melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari kesehatannya manusia. Lahirlah namanya ilmu kedokteran. Objek materialnya apa? Manusia. Manusia dikaji apanya? Dikaji kesehatannya. Dikaji kesehatannya itulah namanya objek formal yang kemudian melahirkan ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran. Itu sudut pandangnya. Kemudian objek material manusia juga. Objek formal, objek material manusia. Manusia dikaji dari sudut kajian kesehatan di bagian hidung, telinga, dan tenggorokan. Ya, THT. Ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Melahirkan ya sebuah ilmu spesialis dalam ilmu kedokteran namanya THT, dokter ahli THT. Telinga, tenggorokan, ya, hidung. Ya, itu objek satu bisa melahirkan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dipelajari satu hal lagi, contohnya sarafnya, ya, ada jantungnya, dokter spesialis saraf jantung, gigi spesialis gigi. Ada kalau wanita hamil spesialis kandungan. Ketika punya anak spesialis anak. Manusia sebagai objek material dapat dikaji menjadi berbagai macam dan melahirkan ilmu yang berbagai macam. Karena satu objek material manusia bisa melahirkan banyak bidang ilmu. Jadi sekali lagi objek materialnya bisa sama, objek materialnya bisa sama, tetapi objek formalnya bisa berbeda-beda. Ini Anda harus paham. Dari sebab itu tadi saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu, ya, ilmu pengetahuan itu pasti mempunyai dua objek. Objek material dan objek formal. Objek material
bahasa sederhananya bahan yang dijadikan kajian atau sesuatu hal, bisa benda, bisa bukan benda, abstrak, bisa hal yang bersifat abstrak. Pikiran itu bukan benda, ya. Pikiran bisa dikaji. Itu namanya objek material. Semua yang menjadi bahan baku kajian itu namanya objek material. Semua ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek material. Berikut formal. Tadi saya sampaikan dua objek formal. Dua objek material dan formal. Formal adalah sudut pandang atau dari sudut mana objek material itu dipelajari. Ya, sudut pandangnya, sudut kajiannya, dipelajari apanya? Dipelajari, contoh saya contohkan, objek material manusia. Dikaji apanya? Dikaji dari sudut kesehatannya. Kesehatan itulah namanya objek formal. Dari objek formal lahirlah ilmu kedokteran. Dipelajari dari sisi kejiwaannya manusia. Lahirlah ilmu psikologi. Jadi dengan adanya objek formal itu lahirlah aneka ragam ilmu pengetahuan. Bisa objek formal yang objek material yang sama bisa membuat lahirnya ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Artinya objek formal lah yang akan bisa membedakan antara satu ilmu dengan ilmu-ilmu lainnya. Kalau dari sisi itu, Anda pelajari bahwa ilmunya Allah itu tak terbatas. Dari manusia saja sudah bisa melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya. Dari satu ilmu saja, sekali lagi, sudah melahirkan aneka, dari satu objek formal saja, satu objek material saja, sudah bisa melahirkan banyak ilmu. Maka tidak salah kalau firman Allah, laukanal bahru midadan kalimati rabbi lanafidal bahru. Nah, kalau air laut itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, air laut itu akan habis, ilmunya Allah belum habis. Contoh sederhana saja tadi, objek material manusia sudah melahirkan berapa jumlah ilmu pengetahuan yang terlahir dari situ. Benar-benar ilmu Allah itu amat luas tak terbatas.
Meskipun kita ini berada di era teknologi yang begitu canggih, ilmu Allah masih banyak yang belum bisa dikaji, dipelajari oleh manusia. Masih banyak sekali ilmunya Allah yang belum bisa dikaji. Ya, yang belum bisa dipelajari oleh manusia. Masih cukup untuk bisa ilmu Allah membiayai hidupnya manusia. Orang bilang lahan tanah sudah habis untuk bercocok tanam. Bagaimana orang bisa makan nanti? Ditemukan berbagai macam metode bercocok tanam tanpa harus menggunakan tanah. Ya, tanpa harus menggunakan tanah. Bahkan lebih higienis, lebih sehat hasilnya daripada yang ditanam di atas tanah. Bisa menghasilkan miliaran karena dia bisa melakukan hal itu. Tanahnya tidak luas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang objek materialnya ilmu logika. Tadi saya sampaikan kepada saudara bahwa objek material ilmu logika itu bisa hal yang bersifat konkret, real, nyata seperti manusia. Bisa yang bersifat abstrak. Ya, bisa yang bersifat abstrak. Contohnya ilmu logika. Objek material ilmu logika adalah sesuatu yang abstrak. Apa itu? Berpikir. Berpikir itu abstrak, tidak real, ya, tidak konkret. Ya, dia abstrak, sesuatu yang abstrak. Jadi ini contoh objek material yang bersifat abstrak, yaitu berpikir. Ya, berpikir. Berpikir adalah objek material logika yang abstrak. Yang dimaksud berpikir di sini apa? Kegiatan pikiran. Kegiatan pikiran, akal budinya manusia. Jadi kegiatan berpikirnya itu seperti apa? Jadi yang dimaksud berpikir di sini, kegiatan akal pikirannya manusia itu seperti apa? Kemudian objek formalnya ditinjau dari sudut berpikir yang lurus, berpikir yang tepat, berpikir yang benar. Berpikir ditinjau dari sudut apanya? Berpikir dari lurusnya berpikir, kelurusan berpikir, kebenaran berpikirnya, ketepatan berpikirnya. Itu yang ditinjau. Dia berpikir benar apa tidak, berpikir lurus apa tidak, berpikir tepat apa tidak, itu yang ditinjau. Jadi objek material logika adalah pikiran yang ditinjau dari sudut berpikir benar, salah, tepat, dan seterusnya. Itu objek formalnya ilmu logika. Objek formalnya ilmu logika. Oleh karena itu, saya sampaikan sekali lagi, berpikir lurus,
berpikir benar, berpikir tepat merupakan objek dari ilmu logika. Ya, objek dari ilmu logika. Kalau saudara ditanya, nanti kemudian buatlah contoh objek formal material, objek material formal ilmu logika dari hal yang bersifat abstrak dan yang bersifat konkret. Jelaskan dan tunjukkan pula dari objek formal tersebut melahirkan ilmu apa. Anda harus bisa itu, ya. Anda harus bisa menunjukkan seperti itu. Ya, menunjukkan seperti itu. Buat ilmu logika, material konkret dan juga objek formalnya seperti apa. Yoga, ya, yoga akbar, coba buat objek material logika dari hal yang konkret dan objek formalnya apa, melahirkan ilmu apa. Coba buat contoh yoga. Ada enggak yoga? Ya, yoga. Halo? Halo, yoga? Ada? Istiqomah? Buat contoh istiqomah coba. Arina, contoh, buat contoh. Arina, coba buat contoh objek material ilmu yang abstrak, yang konkret. Yang konkret dulu, Ustaz. Tadi ya apa? Yang konkret dulu, contohnya alam. Alam, objek apa? formalnya alam, alam. Ya. Ya, terus? Objek formalnya dilihat dari perubahan cuaca. Alam dilihat dari perubahan cuaca. Hujan apa tidak, melahirkan ilmu apa kalau begitu? Perubahan cuaca alam. Ilmu yang terlahir kira-kira ilmu apa? Ilmu. Kamu kan sering lihat di TV itu cuaca. Ramalan-ramalan apa itu? Dan geofisika. Nah, ilmu itu kan bicara tentang alam. Sudut kajiannya adalah perubahan udara ini yang nanti hujan. Sekarang material yang konkret apa? Yang abstrak, Ustaz. Yang abstrak. Yang abstrak, contohnya Coba masing-masing berpikir sekarang. Tak tanya.
membuat contoh. Abstrak. Ya, ganti Itmamul Haq. Sekarang buat contoh. Ustaz, dari material yang abstrak ya Ustaz. Yang konkret Ustaz. Ya, coba. Yang konkret. Ya, Yang contohnya konkret. apa? Tumbuhan kelapa Ustaz. Ya, kelapa. Itu contohnya objek material konkret. Kelapa ditinjau apanya? Ya, dari segi kegunaan manfaat dari kandungan buah kelapa. Terus ilmu yang dilahirkan dari itu apa? Ilmu geologi apa ya? Geologi apa ya? Biologi Ustaz. Ilmu apa? Biologi. Iya Ustaz. Ya, umpama contohnya yang dikaji dari sudut apa teori ekonomi, harga jual atau apa. Nah, dari sisi hukum, coba Sofyan Hadi. Contohkan Sofyan Hadi. Ada enggak Sofyan Hadi? Sofyan Hadi ada enggak? Solahuddin Al-Qawimi. Solahuddin, contoh. Bunia. Coba contohnya seperti apa? Ya, baik. Saya garis bawahi kepada saudara bahwa seperti itu kepada objek, ya, kepada objek formal maupun objek material dari ilmu logika. Dari situ saja sudah bisa mengajak Anda untuk berpikir, memutar otak kita. Ternyata kita tidak sederhana kalau mempelajari ilmu secara detail itu. Tapi minimal sekali lagi, saudara sudah saya tunjukkan bahwa lahirnya beraneka macam ilmu pengetahuan itu disebabkan oleh karena objek formal. Sudut pandang atau sudut kajiannya dari sebuah objek material. Objek material bisa sama. Ya, objek material dari satu ilmu itu bisa sama, tetapi objek formalnya bisa berbeda-beda. Dan karena itulah terjadi lahirnya ilmu pengetahuan. Dari situ pula Anda juga sudah bisa membayangkan semakin majunya ilmu pengetahuan, semakin
banyaknya sesuatu yang bisa dikaji untuk kepentingan hidup manusia. Nah, saya berikan contoh konkret. Sekarang ini kita berada pada era di mana semua bangsa, semua umat manusia menghadapi sebuah bencana, yaitu COVID-19. Ya, dengan lahirnya penyakit COVID-19 terlahirlah dari berbagai macam disiplin ilmu mengetahui alam di sekitar kita ini buat penyakit COVID, meningkatkan imun tubuh kita. Maka dikajilah namanya virusnya. Dan saya kira dari situlah saudara bisa melihat dulu tidak pernah orang mengatakan apa manfaat daun singkong, apa manfaatnya ubi singkong, apa manfaatnya pisang Ambon, pisang ini dalam kaitannya dengan penyakit corona. Ternyata kata hadis Rasul itu obat ada di sekitarmu. Muncul ilmu-ilmu baru yang mengutarakan kemanfaatan dari berbagai macam ragam buah atau tumbuh-tumbuhan. Saya kira cukup sekian dulu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz. Syukran, Ustaz. Ini